Salam, selamat malam saudara-saudaraku. Renungan firman Tuhan pada malam ini diambil daripada Mazmur 121 ayat 1 hingga 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini adalah nyanyian Zairah. Ya, pemazmur ini menyadari bahwa satu-satunya pertolongannya ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memang si pemazmur ini juga menghadapi berbagai cabaran hidup, tentangan, baik dari segi pihak musuh, baik dari segi berbagai sudut kehidupan yang melanda hidupnya. Maka itu dia sadar bahwa satu-satunya penolong yang sejati yang menolong dia adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita juga tidak terlepas daripada berbagai cabaran-cabaran hidup, gelombang kehidupan, berbagai tentangan-tentangan, cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan hidup ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan dengan penuh dengan air mata, perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan, tentangan, berbagai arah yang datang melanda kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita rasa tertekan, rasa terbeban, dan rasa tak berdaya, tak mampu mengatasi daripada segala cabaran-cabaran hidup yang kita lalui, yang kita hadapi. Tetapi pada malam ini, saudara, mari kita seperti pemazmur pada malam ini, dia sadar bahwa satu-satunya pertolongan yang menjadikan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian juga kita sebagai orang percaya, satu-satunya penolong kita yang sungguh-sungguh menjadi penolong kita yang membantu kita, yang menolong kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh itu saudara-saudara, walau beban berat apa yang pun kita hadapi, walau gunung percobaan apapun yang kita daki, walau gelombang ombak dunia yang melanda, ribut petir yang melanda kehidupan kita, saudara-saudara, kita tetap kuat, tetap bertahan jika kita sadar bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kita, bahwa satu-satunya yang dapat menguatkan kita untuk bertahan dalam gelombang hidup ini adalah Tuhan Yesus. Dialah penolong kita waktu kita susah, dialah penolong kita ketika kita hadapi berbagai cabaran hidup ini. Tidak ada jalan lain sekalipun kita pergi meminta pertolongan daripada orang-orang yang kita harapkan. Semuanya itu sia-sia. Tidak kurang orang pergi ke dukun untuk mencari hikmat dukun, mencari pertolongan daripada dukun, tetapi itu pun sia-sia sebab dukun tidak dapat menolong kita daripada pergumulan, daripada masalah kita. Oleh itu saudara-saudara, sadarilah, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berserulah memanggil nama Tuhan, sebab dialah satu-satunya penolong kita, yang bersedia menolong kita ketika kita berseru memanggil nama Dia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Allah yang mengasihi kita, Dialah Allah yang telah menebus kita, Dialah Allah yang telah membeli kita dengan harga yang telah Dia bayar. Maka Dia sajalah penolong kita, Dia sajalah kekuatan kita, Dia sajalah gunung batu kita yang membuat kita bertahan, yang membuat kita masih berdiri teguh sampai pada hari ini. Oleh itu saudara-saudara, mungkin bagi sebagian antara jemaat Tuhan atau saudara-saudaraku yang belum memanggil nama Tuhan,
Mari datanglah, berserulah kepada Dia. Saya percaya di saat Anda memanggil nama Dia, di saat Anda berseru memanggil nama Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya, maka saat itulah Dia datang dengan segera untuk menolong Anda. Oleh itu saudara-saudara, Dia sajalah yang boleh mengubah hidup kita. Dia sajalah yang dapat kekuatan. Dia sajalah yang dapat memberi jalan keluar daripada masalah, daripada pergumulan kita. Oleh itu saudara-saudara, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang ada, masa yang ada. Jangan kita pergi mencari pertolongan lain. Tidak ada tempat lain. Tidak ada di mana-mana yang dapat menolong kita dimanapun. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada penolong yang pasti. Bukan saja menolong kita daripada masalah kita, dari pergumulan hidup kita, tetapi Dia adalah Allah yang sejati, yang memberi pengampunan dan memberi keselamatan. Maka itu sebabnya kita datang kepada Dia. Maka itu sebabnya kita berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia. Jangan kita melihat contoh orang-orang lain. Banyak orang yang mengambil jalan pintas dan sanggup membunuh diri karena dia rasa tidak ada pertolongan. Dia rasa bahwa dia tertekan dan begitu stres sehingga dia rasakan tidak ada pertolongan lain yang dapat menolong dia, yaitu dengan jalan pintas lalu membunuh diri. Saudara-saudara, jangan sampai timbul dalam perasaan kita seperti itu. Jauhkanlah perbuatan yang jahat itu, sebab bunuh diri itu adalah dosa kekejian di mata Tuhan. Dan marilah kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, sebab Dia, apabila kita berseru kepada Dia, Ia berkenan ditemui. Dan apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita dikuatkan, dimampukan, berdiri teguh di dalam badai kehidupan. Dan itulah sebabnya kita perlu mencari Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita akan dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan.